Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radar Solo TV. Hadir kembali dengan saya Triwayu Cahyono dalam program Kampus Talk. Masih di kampus ISI Surakarta. Saya ini berada di ruangan kerja Ibu Dekan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta. Akan ngobrol-ngobrol banyak tentang penerimaan mahasiswa baru karena pada bulan-bulan ini perguruan tinggi negeri di tanah air, termasuk yang di ISI Surakarta, membuka penerimaan mahasiswa baru dengan berbagai jalur. Kita tanya langsung kepada Ibu Dekan, Ibu Tati Harpawati. Apa kabar Ibu? Sehat, alhamdulillah, baik Mas Wahyu. Alhamdulillah. Baik, sehat. Alhamdulillah. Ibu Dekan tidak sendiri, beliau ditemani oleh Pak Dr. Isa Ansori. Assalamualaikum Pak Isa. Waalaikumsalam Mas Wahyu. Sehat Mas Wahyu ya? Alhamdulillah. Nah, kita sehat semua. Oke, nah sebelahnya Pak Isa ada Bapak Dr. Bondet Puratnala. Beliau juga aktif di berbagai media, termasuk di media Radar Solo. Kita tanya langsung ke ke Ibu Harpawati dulu, Bu Tati ya. Bu Tati, apa alasan yang menjadi alasan untuk calon mahasiswa baru itu masuk ke kampus ISI Surakarta, khususnya di Fakultas Seni Pertunjukan? Terima kasih Mas Wahyu. Mengapa teman-teman ini harus masuk ke Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta? Kami menawarkan beberapa program terkait dengan seni tradisi. Intinya bahwa ketika teman-teman nanti masuk di Fakultas Seni Pertunjukan menjadi mahasiswa di Fakultas Seni Pertunjukan, maka teman-teman akan bisa mengkreasi, menginovasi dan juga merevitalisasi seni tradisi Nusantara, Mas Wahyu. Mengapa Nusantara? Karena itu visi misi kami. Jadi berbasis kearifan lokal Nusantara, sehingga seni-seni tradisi, seni budaya yang ada di mana saja di seluruh Nusantara ini bisa kita pelajari bersama-sama, dan sesuai dengan visi kami adalah seni tradisi bagaimana bisa mendunia. Oleh karena itu, teman-teman yang kuliah di Fakultas Seni Pertunjukan akan kami ajak, yang terpilih terutama yang punya prestasi, ajak untuk keliling dunia. Wah, menarik sekali. Seni tradisi. Menarik sekali. Jadi pembelajaran tidak hanya di dalam kampus begitu ya Bu ya? Betul, bisa di daerah-daerah. Kita punya program namanya MBKM, bisa nanti mengadakan riset di seluruh Nusantara, bahkan ke luar negeri. Kami berencana di tahun ini akan ada MBKM di Singapura. Wah, luar biasa sekali. Berarti ada syarat khusus nggak untuk bisa ikut ada ya? Minimal IP-nya ya harus 3,5. Oh, begitu. Minimal IP-nya 3,5 dan kemampuan seninya dalam arti juga bisa seni musik, seni tari, seni gamelan, teater juga harus bagus. Oke. Terus seumpama nih Bu, ada calon mahasiswa baru ini yang istilahnya tidak ada darah seni begitu, tapi senang dengan kesenian. Kira-kira gimana? Bisa nggak masuk ke ISI begitu Bu? Jangan khawatir, meskipun tidak punya darah seni, tetapi kami punya dosen-dosen yang kompeten, yang luar biasa, yang akan mendidik, memberikan pembelajaran yang dari nol. Jadi tidak punya bekal awal, tapi kami bisa memberikan itu sehingga tetap nanti akan di akhir perkuliahan atau di akhir kuliah pasti mahasiswa tersebut akan mengerti tentang seni budaya Nusantara. Wah, ternyata ya mengasihkan sekali berarti kuliah di ISI berarti ya Ibu Dekan. Kita ke Pak Isa. Ini bagaimana teknisnya nanti beliau yang menjelaskan bagaimana untuk masuk ke ISI Surakarta, khususnya di Fakultas Seni Pertunjukan itu. Apakah sulit, apakah harus persyaratannya ribet atau bagaimana Pak Isa ini? Oke, terima kasih Mas Wahyu. Sebelum ke situ, saya dikit namain dari penjelasan Bu Dekan tadi terkait dengan mengapa sih teman-teman bukan harus ya, artinya masuk ke perguruan tinggi seni. Pertama adalah kita punya tanggung jawab untuk melakukan pembudayaan terkait dengan tradisi. Siapa lagi kalau bukan kita, kan gitu. Sama kedua, itu berarti juga memungkinkan kita untuk melakukan inovasi terkait dengan tradisi itu. Tapi basisnya tetap tradisi. Sehingga tadi kalau ada pertanyaan, kalau yang bukan basisnya seni gimana? Tetap bisa. Ya, karena saya sendiri bukan basic di seni, bahkan juga banyak teman-teman mahasiswa dan juga dosen yang bukan basic ya di awalnya seni, tapi akhirnya
karena masuk ke dalam perguruan tinggi seni, ya berarti mereka terbiasa dengan seni dan melakukan banyak sekali inovasi. Justru inovasi-inovasi yang kadang sedikit frontal gitu, Iya. ya kan? Dari teman-teman yang awalnya tidak punya basic seni. Kenapa? Iya. Karena pikiran mereka keluar gitu ya, Betul. keluar dari out of the box gitu Iya. kan. Nah itu ya, itu tadi sedikit tambahan dari saya dengan penasaran Bu Dekan. Nah untuk proses pendaftaran sebenarnya itu sudah tersedia di laman ISI Surakarta. Nanti dibuka aja di SPMB ISI Surakarta. Di situ akan ada laman tersendiri yang SNBP, kemudian SNBT dan Mandiri. Nanti ada diklik itu di situ sudah ada panduannya, termasuk juga apa yang harus diunggah, sampai diupload ada di situ semua. Jadi secara teknis ISI Surakarta sudah menyediakan semuanya, ya. Dan mungkin juga bagi teman-teman yang ingin tahu secara detail terkait dengan panduan pendaftaran itu juga ada di ISI Surakarta. Buka saja di JDIH ISI Surakarta, kemudian ketik pedoman penerimaan mahasiswa baru tahun 2025. Maka itu akan keluar peraturan rektor nomor 51 tahun 2025. Di situ detail, ya, termasuk tadi yang sampaikan Bu Dekan, kita punya 3 jalur penerimaan, jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri. Nah, di dalam Mandiri itu ada unsur-unsur lagi, itu ada di situ semua. Termasuk tata caranya langsung ada di situ. Jadi, kalau secara teknis nanti teman-teman mungkin lebih gampang sebenarnya ketika dia buka laman SNBP di Surakarta, kemudian klik aja SNBT, maka sudah ditunjukkan di situ. Caranya ke sini, harus ke sini, ke sini. Jadi secara teknis sangat mudah bagi teman-teman untuk melakukan pendaftaran terutama di Fakultas Seni Pertunjukan. Oke. Gitu. Karena mungkin sudah akrab dengan smartphone ya Pak Isa, jadi nggak Iya. kesulitan lagi untuk tinggal klik-klik begitu. Benar. Untuk syaratnya sendiri banyak nggak Pak Isa yang harus dimasukkan di situ, misalnya harus apa begitu? Kemarin bocorannya harus ada presentasi mainkan alat musik atau apa gitu. Itu kaitan dengan portofolio. Oh, Ya, portofolio. Jadi portofolio itu nanti disesuaikan dengan prodinya, ya. Nanti prodi teater nanti akan punya portofolio sendiri, dan situ sudah disediakan. Misalnya kalau dia harus melakukan sedikit monolog berapa menit, maka naskah sudah disediakan di situ, ya. Kemudian nanti kalau tari dia harus ada salah satu portofolionya adalah melakukan gerakan-gerakan terkait juga ataupun gerakan tari, maka itu juga ada panduannya. Jadi portofolio itu sebenarnya sudah ada di beberapa prodi, terutama di prodi teater, karawitan, tari, dan pedalangan. Nah, untuk yang prodi koreografi inquiry dan tata kelola itu sementara ini tidak menggunakan portofolio, ya. Jadi itu nanti bisa dilihat di dalam sudah ada detailnya terkait dengan kerangka kerjanya seperti apa. Kalau portofolio ini nanti kerangka kerja seperti apa yang akan dinilai, semua sudah ada di laman itu, sudah ada semua. Oh, udah ada keterangannya. Ya, sudah ada portofolio sendiri juga mempengaruhi indeks penilaian nggak Pak Isa? Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi juga ya. Jadi portofolio sebenarnya cara teman-teman nanti menilai sejauh mana kemampuan personal dari calon mahasiswa itu. Nah, untuk beberapa prodi kan persaingan cukup ketat, seperti karawitan, kemudian tari. Nah, itu persaingan mereka cukup ketat. Jadi portofolio itu sangat penting. Bukan berarti juga yang lain tidak, gitu ya. Tapi yang lain juga bukan tetap harus diisi ya sesuai dengan petunjuknya. Karena kalau diisi tidak sesuai dengan petunjuknya, itu juga tidak bisa kita nilai. Karena secara administratif sudah tidak sesuai. Jadi bukan berarti, wah ini mungkin mahasiswanya sedikit gitu ya, terus ngisi portofolionya sembarangan, juga nggak bisa. Kita tetap sesuai dengan aturan, karena ini resmi ya, ada SNBP ya, yang prestasi, kemudian yang SNBT terutama, SNBT itu yang jalur UTBK ya, tes. Ya, jadi tetap ini jalur formal, jadi walaupun banyak orang menganggap kan masuk perguruan tinggi mungkin mahasiswanya sedikit, gampang pokoknya masih apapun bisa terima, tidak juga. Buktinya kami kemarin misalnya beberapa prodi walaupun kuota tidak mencukupi, tetapi ada calon mahasiswa ternyata secara administratif tidak terpenuhi, tetap kita cut, tidak bisa masuk. Ya, kenapa? Kita juga tetap menjaga kualitas. Jadi sedikit mahasiswa, insya Allah dengan kualitas yang bagus. Gitu Pak Wahyu. Tidak hanya mengejar kuota begitu. Tidak hanya kualitas tetap dipenuhi juga. Ya. Oke, ini yang project ini Pak Bondet ini juga nggak menarik ini Pak Bondet. Katanya bisa
Ini tadi ada jalur selain SBP, UTBK, ada juga selain mandiri ada jalur kerjasama, kalau nggak salah. Betul. Bagaimana nih Pak Bondet jalur Ya, kerjasama? jadi begini, dalam mekanisme penerimaan mahasiswa baru pada jalur mandiri itu akan dibagi dalam beberapa model seleksi, Pak. Salah satunya adalah seleksi dari jalur kerjasama. Nah, untuk jalur kerjasama ini kita menerima mahasiswa yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten. Nah, artinya yang sudah pernah berjalan itu kita menerima mahasiswa dari Banyuwangi. Itu ada beberapa mahasiswa yang dikirimkan ke sini dengan biaya dari pemerintah kabupaten untuk disekolahkan di sini sampai selesai. Nah, Dibiayai dari dibiayai dari pemerintah Wah, luar kabupaten. biasa ya. Terus ini juga untuk tahun ini ada dari Magetan, Pacitan, kemudian dari Rembang. Ya. Ini sudah ada ikatan kerjasama sehingga mereka akan mengirimkan beberapa mahasiswanya ke sini untuk dididik dan nanti ketika kembali nanti monggo akan ada yang bisa menjadi semacam pegawai di sana atau mungkin akan dijadikan tenaga pendidik di sana. Itu mereka siapkan dan kami juga sudah menginisiasi ini sudah cukup lama Pak. Jadi mulai tahun 2000 berapa itu Bu yang dari Pali. Pali. Ya, Bu, ya? Pali. Kan ada dari Pali, Sulawesi. Sumatera di Palembang, Palembang, Selatan. Sumatera Selatan. Ya. Ya, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Itu kuotanya terbatas atau sebanyak-banyaknya ngirim begitu Pak? Ya, kita Ada. membatasi dengan persentase kuota, Pak. Karena kan kuota Oh, untuk mandiri kan memang dibatasi. Maksimal itu adalah 30% dari keseluruhan daya tampung. Artinya dari kuota 30% itu kita bagi lagi untuk jalur mandiri itu berapa persen lagi. Nah, jadi misalnya pemerintah kabupaten itu mau mengirim banyak, itu akan kita lihat di kuotanya. Tinggal jumlah kerjasama kita berapa, nanti secara proporsional itu akan kita lihat. Kita tetap melakukan seleksi sih, tidak juga asal kita terima, tetap kita lihat nanti portofolionya seperti apa, kemudian kemampuannya seperti apa, tetap ada mekanisme tes sehingga kita akan bisa melakukan ranking untuk menerima mahasiswa dari jalur kerjasama tersebut. Oke. Nah, Berarti sejauh banyak. ini sudah kita lakukan seperti itu. Oke. Nah, untuk apa istilahnya jenjang setelah lulus begitu mungkin dari Bu Dekan, Pak Isa maupun Pak Bondet, apa sih yang bisa didapatkan mahasiswa nanti setelah lulus itu nanti selain ke luar negeri ya atau jalan-jalan tadi kira-kira apa yang bisa mungkin ada lulusan yang sudah terbukti begitu Ibu? Yang jelas, lulusan Fakultas Seni Pertunjukan sesuai dengan prodinya masing-masing ya, karena profilnya kan juga berbeda-beda. Itu bisa mengabdi di pemerintahan. Ada yang menjadi guru, ada yang bekerja di Pemda, ada yang bekerja di Dinas Pendidikan, ada yang bekerja di Dinas Pariwisata, itu ada. Selain juga yang menggiurkan juga mereka wira swasta. Misalnya mendirikan sanggar, seperti itu ada, mendirikan studio itu ada. Jadi seperti itu, jadi tidak harus tergantung lowongan CPNS itu tidak, sudah bisa. Fakultas Seni Pertunjukan ketika lulus itu mahasiswanya kebanyakan sudah memiliki penghasilan sendiri karena mereka dari mahasiswa itu sudah PY, artinya PY itu payu, jadi membantu misalnya ada tanggapan wayang itu membantu karawitannya, membantu suarawatinya, riasnya dan lain-lain, sehingga mereka lulus itu sebenarnya mereka sudah punya penghasilan itu kalau di sini. Jadi nggak ada khawatir lulus terus nganggur dulu lama. Enggak. Karena ada gitu ya. itu lebih luas. Ya, lebih luas ya. Karena kurikulum saya menambahkan. Ya. Jadi karena kurikulum kita memang mempersiapkan untuk itu, Mas Wahyu. Jadi mempersiapkan ketika mahasiswa selesai mereka siap dengan berbagai macam kondisi. Artinya ketika ada bukaan lowongan untuk PNS maka insya Allah dikasih siap untuk daftar menjadi PNS. Kalau dia tidak ada lowongan itu kemudian dia harus mandiri, maka insya Allah juga mahasiswa itu siap untuk mandiri. Karena kita punya tadi ada program MBKM yang memang kita siapkan ya, mahasiswa selain kemampuan keilmuannya, kekaryaannya juga kesiapan mental. Karena MBKM itu memang mahasiswa mengurus sendiri kan gitu. Mereka berhadapan dengan orang banyak kan gitu, segala macamnya. Mereka merancang sesuatu gitu. Itu juga ada kegiatan kewirausahaan ya Pak Bondet yang dikelola oleh Pak Bondet. Jadi selama proses pendidikan itu kita siapkan ya, maka dari situlah kemudian tadi disampaikan Bu Dekan, insya Allah kalau kami yakin bahwa mereka ketika selesai siap dengan
kondisi apapun yang akan mereka hadapi. Ya, terutama tadi karena lulusan S1 itu kan harus punya mentalitas yang kuat. Ya. Karena apa? Karena dia tidak harusnya untuk sekarang ini sudah tidak punya ketergantungan lagi terhadap sedikit ketergantungan terhadap lowongan kerjaan. Tapi bagaimana dia bisa menginovasi dirinya sendiri kan gitu untuk tadi setidaknya mencukupi kebutuhannya. Iya. Kan gitu. Nah, di kurikulum kita itu kita siapkan itu. Ya, apalagi sekarang ada kurikulum ABE ya dengan sistem pembelajaran kita yang sedikit agak berubah, dulunya masih konvensional gitu ya. Masuk jam sekian, akan selesai jam sekian secara personal. Sekarang tuh enggak. Ya. Sekarang enggak. Jadi mahasiswa kita ajak untuk merancang sesuatu, membuat sesuatu kan gitu. Bahkan misalnya di beberapa prodi yang coba kami lakukan ini mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir kita masukkan dalam satu ruang, mereka diskusi bareng, kemudian mengetik bareng di situ sesuai dengan ide yang mereka miliki. Artinya apa? Kalau di situ kan kita ada kemampuan inovasi dalam mereka berpikir, kan gitu. Mereka siap untuk menghabiskan sekian jam duduk di satu tempat. Karena apa? Tanggung jawab mereka harus menyelesaikan tugas akhir mereka. Dampaknya apa? Tugas akhir itu bisa selesaikan 3-4 bulan. Yang selama ini kadang 1 tahun nggak rampung gitu kan. Jadi momok itu. Nah, momok kan gitu kan. Nah, dengan itu berarti kita melihat berarti ada perubahan mentalitas. Ya kan. Dari proses pembelajaran yang kita lakukan di semester 1, 2, 3 di akhir kemudian kita lihat terutama di angkatan beberapa tahun terakhir ini gitu. Ada perubahan mentalitas dari mahasiswa kita gitu kan. Terkait dengan tadi bahwa mereka akan dihadapkan pada persoalan yang jauh lebih kompleks ketika keluar dari kampus ini. Sehingga kami sebagai pendidik ya sebagai lembaga di Fakultas Pendidikan mempersiapkan itu Mas. Ya, mempersiapkan segala macamnya lah. Ya, dari sisi kurikulum bahkan juga fasilitas. Nanti mungkin Mas Wahyu bisa jalan-jalan. Oh ya betul. Ya, jalankan ke ruangan itu lihat itu enggak kalau pengen S2 ataupun kelas doktoral ya kan ruangannya. Ruangan kelas ya. Kursinya ada elit gitu. Ya. Kemudian ada pakai back panel gitu kan. Gitu. Kenapa? Karena kita sekarang dihadapkan dengan masa-masa digital. Jadi mahasiswa itu udah disadarkan gitu kan. Kalau dulu kita masih pakai slide proyektor gitu kan. Lihat, karena kan enggak. Udah pencet gitu. Dulu masih pakai papan tulis, whiteboard gitu dihapus. Sekarang enggak gitu kan. Artinya apa? Mahasiswa dihadapkan. Oh, sekarang kita dihadapkan dengan masa yang berbeda. Kan gitu. Jadi itu yang kami lakukan gitu di dalam proses pembelajaran kita siapkan dengan berbagai macam hal dengan kondisi ini sehingga tadi kalau bagaimana lulusan ke depan maka insya Allah dengan yang proses kami lakukan seperti ini kesiapan sarana prasarana yang selalu kami perbarui ya upgrade terus sesuai dengan masanya itu juga akan mempengaruhi kesiapan mahasiswa ketika nanti dia berada di masyarakat. Oke, berarti kalau bisa digarisbawahi bahwa di ISI Surakarta ini sudah menyiapkan mahasiswa sedemikian rupa untuk bisa bersaing dengan dunia usaha dan maupun dengan industri sebagainya begitu ya Ibu ya. Oke, tadi menarik yang wirausaha ini Pak Bondet. Ini bagaimana? Apakah mahasiswa dilatih untuk jualan begitu atau seperti apa ini teknisnya? Oke, terima kasih. Saya juga terkait dengan apa penjelasan dari Pak Isa terkait kewirausahaan sebenarnya di ISI Surakarta secara umum. Mata kuliah kewirausahaan adalah mata kuliah wajib di ISI Surakarta. Jadi di semester-semester tertentu kita ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, ini sudah selama sebenarnya diinisiasi mungkin di awal tahun 2020-an lah Pak. Itu sudah kita inisiasi dan alhamdulillah jadi mentalitas wirausaha mereka luar biasa. Selain mata kuliah wirausaha kami juga menyiapkan khususnya di Fakultas Seni Pertunjukan juga ada mata kuliah manajemen seni. Itu di semua prodi ada. Artinya tidak hanya punya prodi tata kelola seni, tetapi di setiap prodi kita punya mata kuliah dengan tajuk manajemen seni. Apa itu Pak? Manajemen seni adalah pengelolaan. Model-model pengelolaan seni yang ada, yang nggak hanya seni sebenarnya. Jadi mata kuliahnya manajemen seni, tapi kan itu adalah dasar-dasar manajemen yang kita berikan di situ. Sehingga ketika mahasiswa itu selesai, mereka akan siap untuk memanage sebuah kegiatan, memanage sebuah pertunjukan, memanage apapun dengan bekal ilmu yang kita berikan. Artinya tidak hanya kewirausahaan, tetapi juga mata kuliah manajemen seni. Nah,
Alhamdulillah terkait dengan kewirausahaan di ISI Surakarta punya slot anggaran khusus Pak untuk Oh, kewirausahaan. Jadi mahasiswa diberikan ya kasarannya modal Udah Pak, sedikit. modal yang nggak begitu banyak sih ya. Mungkin kalau kemarin yang terakhir itu satu kelompok sekitar 15 juta bu. itu untuk mengelola sebuah perusahaan yang mereka bentuk. Artinya mulai merintis perusahaan apa yang mereka ingin bentuk. Oke. Lah itu kalau rugi itu gimana? Membalikkan Ya, lagi? Enggak. Nanti kan ada pelaporan, Pak. Oh, begitu ya. Iya, artinya dia belum siap. Kemarin ada yang juara kayaknya ya. Ya, Kemarin ada dari, yang dapat dari emas. situ ya. itu kan Iya. kita akhirnya tahun 2024 ini kita dapat satu medali emas, Mm-mm. satu medali emas terkait dengan rintisan usaha. Itu mahasiswa dari program studi tari. Wah, luar biasa sekali. Kalau Itu nggak salah dapat. yang menyewakan apa ya? Kostum Iya, kostum menyewakan itu kostum, ya. betul. Oh, itu ya. Ya, Ya. timnya Mbak Nares itu dia dapat medali emas tingkat nasional, Pak, di ajang kompetisi mahasiswa bisnis Wah. mahasiswa Indonesia. Expo KMI, Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia. Nah, Luar itu biasa. event paling bergengsi. Iya. Jadi buktinya gitu Mas. Jadi Heeh. mereka selesai nggak harus menari kan? Ya, Buka usaha nanti. usaha juga gitu. Ah. Dan kami di akademik tadi mahasiswa datang barusan tadi sekitar jam 10 datang ke saya kan mahasiswa. Pak, ini saya punya juara ini nih. Kita mau diapain? Saya konversi ke mata kuliah, Oh, gitu. ya kan? Kamu prestasi dapat emas kan, konversi mata kuliah. Berapa SKS, Pak? 10 SKS. Wah, langsung 10 SKS. Semester ya. 6. Semester 6. Kita konversi prestasi dia. Karena memang peraturan rektor kita memperbolehkan itu dan juga dari kementerian juga memperbolehkan kita untuk mengkonversi prestasi mahasiswa. Jadi ada keterhubungan antara prestasi akademik, non akademik dengan prestasi akademiknya. Jadi kalau dulu kan mungkin orang prestasi non akademiknya tinggi, Ya, tetapi betul. akademiknya jeblok gitu ya. Iya. Bonus tinggi tapi nggak selesai gitu kan. Itu. Sekarang kan enggak gitu kan. Kami di Fakultas Seni Pertunjukan sudah memfasilitasi itu. Ya, bersama dengan Pak Bondet ini, dengan Pak Wakil Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama ini, kita bareng. Ada mahasiswa prestasinya apa? Di tingkat sama mana? Juaranya sampai apa? Nah, masuk ke saya kita konversikan. Ini bisa di mana nih? Berapa SKS? Atau bikin ke tugas akhir mereka. Oh, Ya, gitu. Berarti tanpa bikin tugas akhir begitu nanti konversinya. Konversinya bentuk artikel. Oh, artikel. Ya, jadi mereka menulis artikel, kemudian rubinya dipublish, LOA lah ya, dapat LOA, letter of acceptance-nya kita dapat, sudah langsung kita serahkan prodi, kami buatkan surat keterangan tertangan Ibu Dekan, Lulus. ya selesai. Oh, Sarjana dia sudah. Tanpa skripsi. Nggak skripsi. gitu ya. Karena dia sudah punya prestasi di tingkat tertentu, tingkat nasional, kemudian dia bisa mempublish artikel dari jurnal Sinta, Mas. Sinta. Sinta, masuk Sinta artinya juga. sudah terakreditasi nasional ya. Oke. Sinta 3, Sinta 4, ya 5 gitu. Jadi udah kita akui. Ya. Oke. Jadi maka teman-teman kalau mau masuk ke Fakultas Seni Pertunjukan jangan takut. Ya kan? Punya prestasi di luar gitu kan. Jangan takut tuh masuk di pertunjukan. Nanti saya nggak bisa prestasi. Mungkin dia juara poli gitu ya. Poli gitu ya. Takut masuk. Nanti kalau masuk Fakultas Seni Pertunjukan keterampilan bermain polinya hilang. Jangan takut. Masuk sini, kamu masuk klub tertentu mungkin sampai masuk ikut ke Liga 1. Nah, prestasi dia ikut masuk ke dalam Liga 1 itu kami konversikan, bisa konversikan ke akademik. Berarti ya, semua kan? prestasi non akademik Bisa. diapresiasi ya, Pak. Diapresiasi. Pernah ada jurusan tari, mahasiswa dari jurusan tari itu juara Pencaksilat. pencaksilat. Malah. Iya, pencaksilat. Dan kami hargai prestasinya itu. Iya. Kami konversi ke dalam tugas akhir. Tapi dia itu tadi syaratnya harus ada artikel. Iya. Ini tadi ngobrol panjang lebar, tapi kita belum tanya sebenarnya jurusan di Fakultas Seni Pertunjukan itu ada berapa begitu, soalnya ada penambahan jurusan juga ya Bu ya. Jurusan tidak, program studi. Oh, program studi. Jadi ada sekarang total berapa Ibu? 7 program 7 program studi. Yang baru ada 2 ya? Yang baru ada 2. Yang tertua itu program studi seni karawitan, kemudian program studi seni pedalangan, kemudian program studi tari, program studi etnomusikologi, program studi teater. Kemudian yang 2 ini baru, program studi koreografi inquiry. Jadi nanti teman-teman yang tertarik bisa tertarik untuk penelitian terkait dengan tari gitu, berbasis proyek gitu. Masuklah atau kuliahlah di program studi koreografi inquiry. Dan yang ragil yang terakhir ini adalah program studi tata kelola seni.
Ini Iya. vokasi yang berat. Ya, Benar, vokasi. Vokasi, Jadi ya. misalnya ingin menjadi IO sebuah event pertunjukan, ya masuknya di program studi tata kelola seni. Oke, berarti matching sama yang manajemen apa tadi? Ya, Manajemen manajemen seni. seni Manajemen seni pertunjukan. pertunjukan itu ya. Iya. Oke, oke. Berarti ngobrol-ngobrol ini kalau mahasiswa berprestasi itu kira-kira ada beasiswa atau apresiasi seperti apa, Pak? Ada nggak kira-kira atau bagaimana, ada apa? Adakah beasiswa untuk mahasiswa begitu? Kalau untuk beasiswa memang di beberapa tahun terakhir ini kita belum Belum ada, ada. Pak ya. Dari internal kampus maksudnya ya. Tapi kalau ya biasa kalau mahasiswa kan KIP, Pak ya, KIP. Nah, tahun ini kita sudah ada kerjasama dengan beberapa BSI. bank. Salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia. Ini boleh disebut ya, Pak ya? Oh, boleh, nggak apa-apa. Bank Syariah Indonesia itu memberikan beasiswa untuk mahasiswa ISI Surakarta. Nah, ini mekanismenya sudah digodok, sedang digodok di Akademi Pusat untuk pemberian beasiswa. Terkait dengan itu, bagaimana mekanismenya, apakah lewat jalur prestasi akademik atau jalur yang lain. Ini baru kita bicarakan terkait dengan karakter dan juga kategorisasi mahasiswa yang bisa memperoleh beasiswa dari BSI tersebut. Oke, sedang digodok untuk Iya, menyiapkan peraturannya beasiswanya. sedang digodok terkait dengan beasiswa. Karena mungkin nanti di tahun ini kita akan launch untuk beasiswa dari BSI tersebut. Sebenarnya di luar itu, saya sering menandatangani surat keterangan untuk memperoleh beasiswa. Jadi mahasiswa itu secara mandiri, dia mencari beasiswa sendiri di luar gitu. Ada beberapa mahasiswa yang kemarin saya tanya, ini seleksi apa? Ternyata dia hire untuk beasiswa dari Jarum Foundation misalnya. Kayak begitu. Jadi mereka punya apa ya, Link jaringan. inovasi atau mungkin pemikiran untuk mencari beasiswa di luar. Ini biasanya mahasiswa yang non KIP. Tapi punya prestasi yang tinggi, misalnya dia hanya melulu mengandalkan prestasi IPK, itu kan mereka pasti akan mencari jalur-jalur itu. Nah, kita cuma mengarahkan saja. Ini ada, misalnya ada info beasiswa dari luar, saya juga sering share ke mahasiswa, ada yang berkehendak. Dulu pernah ada dari mana itu saya lupa. Dari bank juga, itu dari BCA mungkin. BCA. Karena Ada BCA itu membiayai tugas akhir mahasiswa. Ya, 5 juta 5 kemarin. juta per project gitu. Itu ada yang dapat itu kemarin dari anak tari. Lumayan. Ya. Kayaknya lulus juga, sudah lulus nih tahun ini. Oke, jadi masih ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa Artinya itu informasi tentang beasiswa selalu kami berikan ke mahasiswa. Kemudian juga ada kesempatan mahasiswa sendiri untuk mencari beasiswa dari luar. Termasuk beberapa pemerintah daerah juga kan seringkali memberikan yang non kerjasama ya Pak ya. Itu ada beberapa pemerintah daerah yang memberikan beasiswa bagi putra daerahnya untuk bisa sekolah di sini. Nah, Karanganyar itu kan juga ada. Diterima di perguruan tinggi negeri. Itu ada beasiswa. Betul. Kabupaten Karanganyar. Untuk kuota tahun ini berapa? Mungkin Bu Dekan atau Pak Isa yang... Kuotanya masing-masing prodi berbeda-beda. Oh gitu ya? Iya, kalau di prodi seni karawitan itu 55 ya. Apa 60? 100. Lebih. Saya lupa itu kenapa. Oh gitu ya? Tapi di web di infonya juga ada ya? Ada, di IG juga ada. Di Surakarta ada. Ya, ada lengkap. Oke, ini pendaftaran dibuka mulai Februari ini sudah dibuka untuk sampai SNBP sampai tanggal 4 sampai. di situ juga ada keterangannya ya? Ada. Jadi nggak usah bingung, di websitenya itu ada. Seingat saya tuh 4 sampai 18 itu jalur SNBP ya. 13 sampai 18 Februari itu SNBP. Kemudian 13 sampai 27 Maret itu SNBT pendaftarannya. Iya. Makanya itu harus didaftarkan dari sekolah dulu. Pendaftaran sekolah kan terakhir kemarin tanggal 31 ya, 1 Januari. Sekarang masa mahasiswa mendaftar, membuat akunnya di mendaftar di laman kemarin sudah. Ya. Oke. Ya. Mantap sekali. Ini untuk yang mahasiswa baru ini apakah ada program baru begitu Ibu atau masih menyesuaikan dengan tahun-tahun sebelumnya? Untuk mahasiswa baru masih menyesuaikan dengan tahun-tahun begitu ya. Kemarin, karena meskipun kami sudah berubah status dari Satker ke BLU, tapi kami masih menggodok peraturan terkait itu, maka kami masih mengikuti seleksi atau peraturan tahun lalu. Oke. Untuk mahasiswa terjauh ini kira-kira yang dari mana Pak Isa?
Ada yang dari Ada asing, ada dari Aceh ada. Dari Aceh ada ya? Iya, dari Aceh ada. Indonesia, Kemudian dari Oke. Aceh, iya. dari NTT Mahasiswa saya ada, itu dari NTT ada. NTT Oh, NTT ada ya? Berarti ya, seluruh seluruh Nusantara ada di sini. Iya, ada. Nusantara ada. Iya, karena biaya hidup di Solo. Solo juga Lebih murah. murah ya, Pak ya. Biaya hidupnya lebih murah, kampusnya juga asri sekali di Iya, di benar. Solo Es ini. teh jumbonya 3.000. Itu jumlahnya 3.000. Sungguh banget. Oke, Ibu untuk apa? Mungkin nanti bergantian himbauan kepada calon mahasiswa baru agar cepat-cepat mendaftar misalnya monggo atau enggak ada kata-kata untuk menyemangati calon mahasiswa baru. Teman-teman calon mahasiswa baru, ayo segera daftarkan diri kamu untuk kuliah di Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta. Karena seni ini harus kita uri-uri, harus kita lestarikan, siapa lagi kalau bukan teman-teman semua. Masa orang asing aja belajar ke sini, kita malah tidak mau memperhatikan atau mempelajari seni kita sendiri. Jangan sampai seni tradisi kita tidak kita belajari, tapi kita malah belajar ke orang asing. Mari Oke. kita kuliah di Fakultas Seni Pertunjukan. Iya. Oke, dari Pak Isa. Ya, saya ingin menyasar ke teman-teman di Gen Z ya. Ya. Ya, karena apa? Karena tadi teman Gen Z itu kan dekat dengan digital. Nah, kebetulan beberapa setahun yang kemarin, kemudian sudah diterapkan di tahun 2024 penyusunan tren rekonstruksi kurikulum. Nah, kalau kita lihat dari rekonstruksi kurikulum itu, hampir semua prodi itu mengakomodir terkait dengan Gen Z. Artinya penggunaan media digital, termasuk juga lulusan capaian pembelajaran lulusannya. Di teater misalnya, itu adalah salah satu capaian pembelajaran lulusannya adalah menjadi konten kreator. Dengan melihat bagaimana dia sebagai seorang sutradara dalam konteks teater ataupun seorang pemeran, tapi punya kemampuan digital. Di etnomusikologi juga sama. Mereka akan pun dikasih kemampuan digital. Kemudian di karawitan, tari, semua punya. Maka tadi fasilitas kami di perkuliahan itu sudah mengikuti kebutuhan teman-teman di Gen Z. Jadi jangan takut teman-teman Gen Z kan gitu. Oh, nanti saya suruh pakai tradisi, enggak. Justru kehadiran teman-teman diharapkan bagaimana kemudian tradisi ini bisa berinovasi. Kami ini angkatan lama, mikirnya masih yang lalu. Nah, kan gitu. Justru ini kehadiran teman-teman diperlukan bagaimana tradisi itu bisa dikenal di luar dengan masanya teman-teman semua. Ya kan? Masanya teman-teman Gen Z itu dengan media kedekatan mereka dengan media digital. Saya kira itu teman-teman yang ingin masuk ke ISI Surakarta, ya jangan takut terkait dengan potensi-potensi yang sudah kalian miliki. ISI Surakarta, terutama Fakultas Seni Pertunjukan, siap menampung berbagai macam potensi, akademik ataupun non-akademik. Oh, gitu Mas. Jadi nggak usah khawatir kalau bicara tentang kesenian menjadi kuno atau menjadi begitu ya. Jangan Pak? takut. Ya, kita sangat Oke. mengakomodir keterbukaan itu. Wah, Ya. mantap. Yang terakhir dari Pak Bondet. Oke, saya singkat aja Pak ya. Menyikapi ini semua karena pokoknya don't worry lah. Don't worry, be happy. Ayo kuliah seni di Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta. Oke, mantap sekali. Ya, terima kasih Bu Dekan, Pak Isa, dan Pak Bondet atas waktunya. Dari obrolan kita tadi bahwa dapat disimpulkan bahwa kuliah di ISI Surakarta itu sangat mengasihkan ya Bu. Wah, sangat asik. Asik sekali. Mengasihkan, jadi bisa berkreasi apapun bidangnya, tidak hanya seni, tadi juga ada berwirausaha dan sebagainya. Makanya, ayo cepat daftar dan masuk kuliah di ISI Surakarta. Semoga menghasilkan generasi-generasi muda yang cinta seni budaya dan berkemajuan. Terima kasih Bu Dekan atas waktunya. Terima kasih sama-sama Mas Bayu. Mas Bayu. Terima kasih. Simak terus obrolan di Kampus Talk bersama para akademisi dari berbagai kampus. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.